Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi dari jurusan Sistem Informasi Angkatan 2019, Universitas Sriwijaya. Hari ini saya akan membuat sebuah video edukasi mengenai solusi dalam meminimalisir masalah digital divide dan knowledge divide di daerah Indonesia. Sebelum itu, mari kita akan berkenalan dengan apa itu digital divide dan knowledge divide. Adapun digital divide itu merupakan sebuah bentuk dan kondisi kesenjangan antara masyarakat yang memiliki akses secara fisik terhadap teknologi digital dengan masyarakat yang tidak memiliki akses sama sekali maupun akses terbatas kepada teknologi digital tersebut. Digital divide juga merupakan kondisi yang mana masyarakat itu tahu terhadap teknologi digital dan masyarakat yang tidak tahu sama sekali mengenai teknologi digital. Nah, untuk knowledge divide itu adalah kesenjangan pengetahuan. Apa itu kesenjangan pengetahuan? Kesenjangan pengetahuan itu adalah kesenjangan yang di dalamnya itu diperoleh, yang di dalamnya ada sekumpulan masyarakat yang dapat memperoleh pengetahuan dengan sangat mudah dengan berbagai pengetahuan, dan ada masyarakat yang sama sekali tidak ataupun sulit untuk mengakses pengetahuan tersebut. Apa penyebab dari digital divide dan knowledge divide ini di Indonesia? Menurut pendapat saya, adapun penyebab-penyebabnya itu adalah penyediaan infrastruktur yang belum merata. Jadi pemerintah itu belum kurang menyediakan infrastruktur yang merata ke seluruh Indonesia. Ya, bisa kita ketahui dengan alasannya Indonesia itu merupakan sebuah negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau tersebar dari Sabang sampai Merauke, memiliki jumlah penduduk yang tidak sedikit sebesar 270 juta jiwa kurang lebih, yang terdiri dari berbagai ras, suku, agama, budaya yang berbeda-beda. Dikarenakan itu, penyebaran dari teknologi digital ataupun penyebaran dari pengetahuan itu akan sulit untuk uh, disebarkan. Maka itu banyak terjadi kesenjangan digital karena untuk akses jalan, internet ataupun orang-orang yang benar-benar ingin membangun negeri ini itu masih kurang gitu. Dari segi infrastruktur kita masih kurang. Yang kedua yaitu tuh kurangnya kerjasama antara pemerintah, masyarakat, swasta, dan akademisi ataupun yang memberikan pengetahuan gitu. Kenapa saya bilang kerjasama itu kurang? Karena respon antara pemerintah dan masyarakat itu kurang inisiatif. Pemerintah itu kurang inisiatif dalam uh, menanggulangi masalah kesenjangan digital ini. Pemerintah masih menganggap remeh, dan juga kurang kesadaran akan bahwa masyarakat itu tuh penting untuk mempelajari teknologi digital, karena sekarang ini kan sudah masuk ke zaman-zaman modern, zaman-zaman industri 4.0 kalau kita menyebutnya. Dan juga masyarakat ini masih awam dan kurang kesadaran akan pentingnya teknologi digital. Masih banyak yang menganggap bahwa stigma negatif terhadap teknologi digital bisa merusak budaya ataupun yang lainnya. Dan juga para perusahaan-perusahaan swasta dan akademisi, mereka kurang kesadaran akan dalam menyebarkan teknologi digital itu. Perusahaan swasta yang mengambil keuntungan daripada teknologi-teknologi digital. Jadi masyarakat itu susah untuk mengaksesnya gitu. Seperti yang saya katakan tadi, yang poin ketiga adalah
kurangnya kepedulian masyarakat. Jadi masyarakat itu acuh dan tak acuh terhadap teknologi digital. Mereka masih nyaman gitu, masih berada di zona nyaman terhadap teknologi-teknologi tradisional. Bahkan ya pola hidup mereka tetap seperti zaman-zaman tradisional, masih kayak di zaman-zaman di desa gitu. Jadi teknologi digital itu sulit masuk karena stigmanya itu masih bahwa teknologi digital itu bisa merusak pola hidup mereka gitu. Dan yang terakhir itu adalah regulasi yang berbeda pada setiap daerah. Uh, di setiap daerah itu pemerataannya itu masih sulit gitu. Jadi regulasi yang berbeda pada setiap daerah, pemerintah itu masih menekankan pada daerah-daerah tertentu seperti daerah dari Pulau Jawa gitu. Daerah Pulau Jawa itu seperti Jakarta dan yang lain-lain itu teknologi digital itu sudah merata. Nah, untuk daerah-daerah yang lain itu kurangnya hubungan atau regulasi gitu pada setiap daerah untuk mencontoh daerah-daerah yang berada di Pulau Jawa. Nah, di sini peran pemerintah itu penting, bahwasannya itu tuh pemerataan dan penyediaan dari infrastruktur agar menghubungkan dari tiap-tiap daerah itu melalui teknologi digital. Um, nah, kalau untuk knowledge device itu kesenjangan pengetahuan kalau di Indonesia itu ada beberapa juga penyebabnya, yaitu tuh tidak meratanya akses internet. Tidak meratanya akses internet seperti yang saya katakan tadi. Teknologi digital itu salah satu internet. Nah, internet ini masih tidak merata gitu di daerah Indonesia. Masih masih banyak di daerah-daerah terpencil seperti desa-desa untuk mengakses internet itu sulit sekali. Bukan saja internet, bahkan listrik pun mereka masih belum bisa diakses. Mengakses listrik, tidak ada listrik, masih menggunakan lilin, masih menggunakan obor api. Dan yang kedua itu tidak meratanya infrastruktur dan pembangunan seperti yang saya katakan tadi. Karena infrastruktur dan pembangunannya tidak merata, maka eh, dalam mengakses pengetahuan itu sulit gitu. Dari misalnya mendirikan sekolah 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 banyak sekolah yang masih yang lusuh, keadaannya tidak baik, guru-gurunya kurang gurunya dalam mengajar gitu. Itu juga menyebabkan kesenjangan pengetahuan dari tiap-tiap daerah di Indonesia. Kemudian ada pola pikir dan kebiasaan masyarakat. Pola pikir kebiasaan masyarakat yang mempengaruhi pengetahuan di Indonesia, kesenjangan pengetahuan di Indonesia. Pola pikirnya masih pola pikir lama dan kebiasaan-kebiasaan yang mempersulit untuk mengakses, untuk mempelajari pengetahuan-pengetahuan baru gitu. Mereka masih menganggap pola pikir lama seperti masih mengerjakan PR di sekolah, ataupun kebiasaan-kebiasaan seperti mencontek di sekolah, ataupun mereka kebiasaan enggan untuk membaca buku, enggan untuk mengakses teknologi digital. Pola pikiran kebiasaan itu masih pola pikir zaman-zaman primitif, zaman-zaman dulu gitu loh. Jadi ini menyebabkan kesenjangan digital di Indonesia. Yang poin selanjutnya itu kurangnya literasi di kurangnya literasi masyarakat di Indonesia ini. Mereka minat terhadap baca, tulis, hitung dan berbagai pengetahuan itu masih kurang gitu. Minat untuk belajar gitu. Pada diri masyarakat di Indonesia itu sendiri masih kurang untuk belajar minat terhadap literasi, mempelajari literasi, pengetahuan-pengetahuan umum dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu tuh uh, penyebabnya adalah biaya hidup dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Biaya hidup dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Indonesia itu masih sangat minim. Biaya Karena masih banyak orang-orang yang bahkan mencari uh,
sesuap nasi, mencari nafkah, mencari untuk makan dan minum saja itu sulit. Apalagi mau mengakses teknologi digital seperti smartphone ataupun sebagainya, itu sangat sulit karena kebutuhan primer saja itu tidak bisa terpenuhi, apalagi mau kebutuhan sekunder gitu kan. Nah, dengan saya membuat video edukasi ini, saya mengajak kepada masyarakat, pemerintah, perusahaan-perusahaan swasta, akademisi untuk menyadari, menambah kesadaran, menyadari bahwa pentingnya teknologi digital dan pengetahuan-pengetahuan mengenai teknologi dalam perkembangan bangsa Indonesia. Mengapa? Karena dengan kita mempelajari teknologi digital dan pengetahuan-pengetahuan umum, maka sumber daya manusia yang ada di Indonesia ini akan meningkat kualitasnya. Kita tidak akan tertinggal dengan negara-negara lain. Walaupun negara kita ini besar, negara kita ini terdiri dari beribu-ribu pulau, tidak uh, tidak berkemungkinan uh, kita bisa seperti negara lain maju teknologi digitalnya, maju infrastruktur dan pembangunannya. Karena di sini kita mulai dari kesadaran diri sendiri dan juga kesadaran pemerintah akan pentingnya teknologi digital ini. Nah, jadi saya harap dengan adanya video ini, saya harap kepada pemerintah agar menyediakan fasilitas-fasilitas yang memadai bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tidak hanya di daerah-daerah tertentu, melainkan di seluruh daerah Indonesia yang mengakses internet saja itu sulit gitu. Seperti daerah-daerah desa-desa terpencil, mereka mengakses listrik saja susah. Itu adalah tempat-tempat seperti inilah yang menurut saya yang penting untuk kita sadari, kita tekankan gitu untuk pembangunannya. Dan juga dengan saya membuat video ini, diharapkan memberi motivasi kepada masyarakat Indonesia agar berkeinginan gitu, mempelajari dan memanfaatkan teknologi digital dan menghilangkan bahwa uh, stigma negatif bahwa teknologi digital itu bisa merusak kebiasaan masyarakat kita, merusak budaya kita, merusak kualitas dari bangsa kita. Padahal dengan adanya teknologi digital itu kita bisa membuat maju bangsa ini. Adapun manfaat lain manfaat lain dari kita bisa meminimalisir digital divide dan knowledge divide adalah contoh misal dalam segi ekonomi. Masyarakat kita jika telah mempelajari digital maka mengetahui mengenai literasi website ataupun coding ataupun programming, mereka bisa mengakses atau maupun membuat suatu aplikasi yang bisa menguntungkan dalam segi ekonomi seperti konten kreator ataupun influencer di sosial media. Mereka akan memiliki keuntungan lebih dalam ekonomi. Kalau untuk orang-orang yang tidak mengerti digital, mereka masih menggunakan proses bisnis tradisional gitu, Pak. Jual belinya langsung ketemu. Jadi mereka tidak menggunakan teknologi gitu. Ya, bisa kita pahami bahwa ya yang menggunakan teknologi digital itu lebih untung karena pasarnya lebih luas, target pelanggannya lebih banyak gitu kan. Contoh selanjutnya yaitu misalnya di sekolah gitu. Di sekolah kan orang-orang yang telah
akses teknologi digital, itu mereka bisa berhubungan dengan sekolah-sekolah lain gitu. Jadi mereka tuh bisa saling berkolaborasi antar sekolah, bagaimana cara membangun sekolah yang benar, bagaimana cara mendidik murid yang benar. Jadi guru-guru, murid-murid itu bisa berhubungan dengan sekolah-sekolah lain ataupun pendidik-pendidik lain, agar dalam pengajaran itu guru-guru itu bisa mengajar secara efektif dan siswa itu bisa paham, lebih mudah memahami pengetahuan yang diberikan oleh guru-guru mereka. Uh, dan misalnya contoh lain, antara um, antara sekolah dan hubungan antara sekolah dan keluarga. Dengan adanya teknologi digital, keluarga itu bisa memantau anak-anak mereka yang ada memantau anak-anak mereka yang ada di sekolah itu, bagaimana mereka belajar, apa yang mereka pelajari. Dengan adanya teknologi digital, mereka bisa tahu apa yang mereka lakukan di sekolah gitu. uh, Orang tua juga harus mempelajari yang namanya teknologi digital. Mereka bisa meningkatkan kesadaran, meningkatkan mereka bisa meningkatkan kesadaran ataupun kepedulian terhadap anak-anak mereka melalui teknologi digital seperti yang saya katakan tadi. Uh, Anak-anak mereka jadi bisa tahu loh, pelajaran apa yang dipelajari, kemudian uh, bisa orang tua tuh bisa menuntun anaknya di masa depan itu memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan teknologi gitu, karena orang tuanya telah mempelajari teknologi, kemudian anaknya juga gitu kan. Jadi bisa berkesinambungan lah maksudnya. Jadi di masa depan itu bisa mendapatkan pekerjaan-pekerjaan lebih mudah berhubungan dengan teknologi jika kita telah mempelajari teknologi dari sejak dini. Ya, kesimpulan dari penjelasan saya tadi yaitu bahwasanya kita harus menyadari pentingnya teknologi digital dan pengetahuan mengenai teknologi yang ada di Indonesia. Jadi untuk penyebaran infrastruktur, pembangunan infrastruktur di Indonesia itu harus ditekankan. Pemerintah lebih lebih sigap dalam menanggapi kesenjangan digital dan kesenjangan pengetahuan ini. Diharapkan pemerintah dan masyarakat menyadari pentingnya kesadaran teknologi digital dan pengetahuan pengetahuan akan teknologi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.